Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Ibu narasumber kita hari ini, Ibu Fatmawati, beserta seluruh peserta yang eh, menyaksikan webinar kita hari ini atau seminar online kita hari ini yang ada di live streaming YouTube. Ya, hari ini ya adalah sesi kedua ya setelah tadi pagi menjelang siang tadi kita sudah belajar bersama, sharing bersama salah satu topik dari karakter building kita itu tentang komunikasi. Nah, pada sesi kedua ini di siang hari ini ya kita akan membahas salah satu karakter ya yang dibutuhkan di era industri saat ini, itu apa, di era digital ya, lebih tepatnya era industri sudah lewat ya, kita sudah di era digital, di era milenial saat ini, di mana tantangan semakin besar sehingga dibutuhkan karakter yang kreatif. Nah, hari ini alhamdulillah bersama kita sudah ada narasumber Ibu Fatmawati yang akan sharing kepada kita bagaimana saat ini kita harus bisa menjadi lebih kreatif. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan webinar kita ya yang dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter Universitas Al Azhar Mandar. Ya, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pendukung acara, semua teman-teman yang turut mendukung kegiatan ini. Ya, spesial kepada Ibu Rektor, Bunda Rektor, Dr. Haja Kudria Salahuddin yang sudah mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Ya, pastikan peserta semua, adik-adik mahasiswa maupun yang umum yang mengikuti, yang memantau kegiatan webinar kita hari ini untuk tetap stay mulai dari awal materi hingga akhir, karena di akhir materi nanti ada presensi dan absensi yang tentunya harus diisi untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang dikirimkan lewat email. Juga dari lembaga bahasa nanti di forum chatnya itu akan bagikan sebuah kuesioner untuk adik-adik, khusus untuk mahasiswa Unasman yang bergabung di webinar ini untuk diisi, yang program lembaga bahasa dan pendidikan karakter untuk di level 2 atau semester 2 ini. Ya, kegiatan ini kita live streaming, tidak melalui aplikasi yang lain. Untuk di peserta kita hanya live streaming di YouTube channel. Ya, pastikan subscribe dan like untuk tetap terhubung untuk event-event selanjutnya dan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, bagaimana Ibu Fatma, sudah siap? Oke, siap. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan. Saya persilahkan Ibu Fatma selain dosen di Unasman juga ketua wakil dekan ya, wakil dekan di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Beliau juga banyak riset tentang lingkungan dan mungkin sebentar bisa sharing-sharing bagaimana kreativitas di bidang lingkungan juga selain hal-hal kreativitas yang secara umum. Jadi adik-adik silahkan nanti ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang lagi live streaming, silahkan tinggalkan pesan di komen, bukan tinggalkan live streamingnya ya, tinggalkan pesan atau di live streaming kita, di live chat kita ya, sebentar agar kami juga bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan pada sesi ini. Oke, selanjutnya diizinkan waktu, silahkan Ibu Fatma bisa mulai dengan materinya. Ya, saya mulai ya. Ya, silakan. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Basri Eskom MT. Beliau adalah mentor di karakter, sekaligus direktur kami di LPPM Unasman. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Ini adalah webinar sesi kedua untuk materi bimbingan karakter. Jadi masih ada beberapa materi yang akan berlangsung sampai dengan hari Sabtu ke depan. Tadi di awal sudah dibuka sama Pak Solihin Aziz tentang bagaimana komunikasi. Intinya hadirin semuanya, mulai dari mahasiswa sampai dengan masyarakat umum yang sedang streaming, sudah mendengarkan dan sedikit sudah memahami apa sebenarnya
pentingnya karakter yang diadakan oleh UNASMAN. Dan kali ini saya mendapatkan amanah untuk sedikit mengulas bagaimana sih sebenarnya kreativitas yang diharapkan dari pendidikan karakter yang ada di UNASMAN. Jadi perkenalkan, kenapa kreativitas yang saya angkat dalam materi ini nanti akan kita kaitkan dengan seperti yang telah dibahas oleh host sebelumnya, kita kaitkan dengan lingkungan. Nanti kenapa dikaitkan dengan lingkungan, Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian dari mahasiswa yang ingin tahu, pastikan tetap stay tune di live streaming ini. Oke, kita mulai ya. Kalau kita berbicara tentang karakter dari awal kata dulu. Sebenarnya kalau banyak buku sih sebenarnya, banyak buku penelitian, baik itu jurnal ataupun e-book yang membahas tentang kreativitas itu banyak sekali yang tersedia baik di perpustakaan, e-pusnas ataupun di internet itu sangat banyak. Tapi yang perlu kita cluster dalam hal ini adalah karakter itu sedikit mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya, sudah. Oke. Jadi sebenarnya penafsiran tentang kreativitas itu kemampuan seseorang yang dimiliki atau kelompok yang dalam menciptakan inovasi, baik melalui pendekatan-pendekatan dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Sebenarnya materi yang dalam kreativitas ini beberapa hal yang ingin dicapai. Yang pertama, bagaimana pendengar sekalian, mulai dari mahasiswa atau masyarakat umum yang sedang streaming saat ini, memahami tentang kreativitas itu sendiri. Kemudian setelah Anda memahami bagaimana konsep kreativitas, Anda mampu mengaplikasikan tentang kreativitas sehingga mampu menciptakan hasil dari kreativitas itu, baik yang bernilai ekonomi ataupun yang bernilai seni. Nah, itu yang disampaikan di dalam materi kreativitas ini. Khusus untuk adik-adik yang ada di UNASMAN yang mengambil yang sedang bergelut di dalam materi ataupun sedang bergelut di bagian untuk pengembangan karakter. Khusus untuk materi kreativitas ini yang dikembangkan adalah bagaimana kalian mampu memahami tentang konsep kreativitas. Setelah memahami, mampu menganalisis dan menciptakan ataupun menghasilkan apa yang dari konsep kreativitas itu. Menciptakan itu bisa mendaur ulang yang berkaitan dengan lingkungan seperti yang kita singgung sebelumnya. Kemudian menciptakan yang berkaitan dengan hal seni. Tentu kalau mendaur ulang atau menciptakan sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi, yang artinya nilai ekonomi ini juga sangat berefek ataupun memberikan dampak yang positif kepada masyarakat atau pelaku umum. Nah, sebenarnya kreativitas di lingkungan kehidupan kita sehari-hari hampir selalu kita lakukan, terutama sih mungkin ibu-ibu ya ataupun perempuan-perempuan yang multi talenta, tapi tidak menutup kemungkinan banyak bapak-bapak ataupun laki-laki yang punya kemampuan di bidang itu sering kita lakukan, tapi kurang menyadari bahwa ternyata apa yang saya miliki itu mampu saya kembangkan menjadi kreativitas sehingga menghasilkan ataupun ada something yang memberikan input untuk kehidupan, terutama untuk peningkatan ekonomi. Sehingga kreativitas ini harapannya bisa memberikan peluang pekerjaan, terutama untuk adik-adik yang akan selesai pada saat nantinya. Nah, kalau di UNASMAN, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu, insya Allah nanti ke depannya materi kreativitas ini kita sandingkan dengan mata kuliah yang berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi setelah menghasilkan suatu barang, bagaimana
dalam mata kuliah kewirausahaan itu akan dipoles untuk apa istilahnya, ada sisi ekonominya, ada manajemennya, ada nilai jualnya. Nah, seperti itu. Harapannya masih sangat panjang. Nanti sebenarnya apa ya? Kalau terkait dengan banyak konsep kreativitas, mulai dari pengertian dan lain-lainnya, mungkin bisa lebih banyak dibaca melalui textbook dan lain-lainnya. Yang paling inti yang saya sampaikan di streaming kali ini, bahwa kreativitas itu merupakan sebuah proses. Jadi itu bisa dibentuk dan dicari, tidak hanya tidak yang menurut orang lain itu dia bisa lahir dari diri sendiri dan melalui sebuah proses. Nah, dari sebuah proses itu, kreativitas, meskipun setiap orang itu pasti berbeda, tergantung dari bagaimana kemampuannya untuk meningkatkan bakat yang dimiliki. Sehingga kreativitas itu merupakan sebuah proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan, meskipun kemampuan setiap orang itu berbeda. Sehingga kemampuan dan dasar merupakan awal atau proses pembentukan kreativitas itu dipengaruhi oleh lingkungan. Pak Basri masih bisa dengar suara saya? Oke, kita lanjut ya. Saya agak sedikit mengalami gangguan jaringan, tapi mudah-mudahan di teman-teman sekalian semuanya aman. Untuk kreativitas sendiri itu memiliki beberapa ciri yang secara garis besar saya hanya rampung bahwa ada dua yang diharapkan. Pertama ada ciri-ciri kognitif dan ciri-ciri afektif. Nah, nanti adik-adik yang untuk yang program mata kuliah yang berada dalam program lembaga bahasa dan bimbingan karakter ini, silakan baca materinya yang sudah ada sajikan dalam LMS. Di situ sudah tertera bagaimana penyajian atau penjelasan secara konkret yang dimaksud dengan efektif itu apa, kemudian apa yang dimaksud dengan kognitif. Jadi tertera dengan lengkap bagaimana ciri-ciri kreativitas itu sendiri. Dan untuk bentuk-bentuk dari kreativitas itu atau ide kreatif itu ada 3 yang paling pokok. Yang pertama ada ide. Nah, tentu kalau kita mau kreatif akan bermunculnya pertama adalah ide. Kemudian ada produk, ada barang atau jasa. Nah, ini adalah hasil ciptaan daripada ide. Ide itu berkaitan dengan gagasan. Kalau produk atau barang pasti berkaitan dengan ciptaan, bentuk kerja yang kreatif, dari hasil kreatif. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah gagasan. Jadi kreatif dapat juga diciptakan dalam bentuk buah pikiran dalam melewati setiap persoalan yang ada. Sehingga bentuk kreatif itu yang paling ada 3 kata kuncinya. Yang pertama ada ide atau gagasan, kemudian ada produk, dan yang ketiga ada gagasan. Jadi ide, produk, gagasan. Ide, produk, gagasan. Itu 3 kata kunci untuk kreativitas. Tantangannya apa dalam menumbuhkan kreativitas? Nah, saya hanya mencoba mengakumulasi, mencoba menyimpulkan. Jadi tantangan untuk menumbuhkan kreativitas yang pertama adalah menampilkan sesuatu secara unik. Karena kesulitan seseorang itu menimbulkan ide, sehingga terkungkung, tidak muncul kreativitasnya. Sebanyak orang yang mengatakan, atau beberapa mahasiswa sih biasanya mengeluh, saya kurang kreatif dalam membuat tugas misalnya. Saya kurang kreatif dalam membuat hasil karya, karena tidak adanya ide. Nah,
Ide itu bisa muncul melalui kegiatan apa saja, melalui nongkrong di kafe, atau baca buku, atau apapun, tergantung dari masing-masing orang, enjoyment-nya. Kembali lagi kepada orang itu sendiri. Kemudian tantangan yang kedua dalam menumbuhkan kreativitas adalah berani untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Jangan terlalu lama berpikir, nanti kalau lama berpikir hanya ketinggalan pesawat. Yang ketiga, ingin terus berubah dan memanfaatkan peluang baru. Dan yang keempat adalah mampu menyelesaikan masalah secara inovatif, luwes, dan kreatif. Nah, ini adalah tantangan dalam menumbuhkan kreativitas, sehingga ketika ada tantangan dalam menumbuhkan kreativitas, maka yang perlu kita cari adalah bagaimana menemukan sebuah solusi. Nah, sini sih semuanya ada solusi yang coba kita tawarkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian, adik-adik sekalian sedikit mengalami kendala dalam menumbuhkan kreativitas. Nah, jadi sama-sama kita mencari solusinya. Mungkin ini salah satu bentuk yang saya coba tawarkan tentang bagaimana meminimalisir atau mensiasati dari masalah terkungkungnya ide keluar pada saat menghasilkan barang ataupun sebuah gagasan dalam kreativitas. Mungkin solusinya ya, jadi ada salah satu metode pembelajaran yang dirasa cukup menumbuhkan rasa kreativitas seseorang adalah dengan metode mind mapping. Jadi dibuat mind mapping ataupun apa ya, kalau istilah kami di waktu saya masih aktif bersama dengan teman-teman volunteer itu di kelas inspirasi, kita melakukan ada pohon impian. Jadi pohon impian itu dibentuk dan dibuat berdasarkan apa keinginan dari masing-masing siswa. Jadi mungkin gambarannya tidak lebih jauh, tidak jauh beda dengan sebuah mind mapping yang dibuat. Membuat sebuah ide, jangan takut, jangan malu, silakan tulis di belakang persoalan nanti mau jadi apa sebuah ide itu. Intinya kita menumbuhkan suatu kreativitas dimulai dari ide, bisa melalui tulisan. Jadi tulisan atau sekarang kan sudah zamannya lebih canggih ya, sudah ada netbook, ada handphone dan segala macam yang bisa memudahkan kita. Intinya metode mind mapping ini karena dianggap cukup ampuh untuk peserta didik, juga mampu melatih untuk membuat ide kreatif. Selain itu juga mampu melatih dan menumbuhkan rasa keingintahuan untuk bisa aktif menyelesaikan materi dan persoalan dalam proses belajar. Nah, ada beberapa model perilaku kreatif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana, semester lalu kalau tidak salah tuh mahasiswa saya untuk mata kuliah yang berkaitan dengan lingkungan, saya mencoba membantu mereka ataupun setidaknya membantu lingkungan kampus, membantu lingkungan rumah tangga untuk mengurangi penggunaan ataupun volume sampah plastik. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman adik-adik pernah mendengar istilah ekobrik. Jadi ekobrik itu merupakan salah satu bentuk kreativitas yang awalnya saya lupa ya. Kalau saya nonton di YouTube itu ada salah satu perempuan yang bersama dengan orang dari luar. Jadi mereka suami istri, saking peduli dengan lingkungan. Kalau tidak salah itu orangnya dari Bali ya. Membuat pelatihan tentang bagaimana membuat ekobrik. Jadi ekobrik itu berasal dari sampah-sampah plastik. Mungkin kalau anak-anak kos yang paling sederhana ada pembungkus Indomie, pembungkus makanan-makanan ringan. Ya, itu semua dikumpulkan. Kemudian bagaimana selengkapnya akan menjadi sebuah botol yang dimasukkan dalam sebuah botol aqua bekas ataupun botol plastik minuman mineral itu yang bekas itu dimasukkan. Nah, lebih lengkapnya sebenarnya saya sudah dalam slide saya itu ada dicantumkan tutorialnya tentang pembuatan ekobrik.
Nah, jadi di dalam situ ada, untuk lebih jelasnya nanti bisa diperhatikan dan disimak, diperhatikan, disimak, kalau perlu dibuat ya. Setelah itu apa yang diharapkan dari kreativitas itu? Pertama, intinya bagaimana menciptakan manusia, mulai dari masyarakat umum sampai dengan masyarakat umum, kemudian khusus untuk mahasiswa yang mempunyai label agent of change. Mereka bisa peduli lingkungan. Kenapa harus peduli lingkungan? Karena lingkungan ini menurut pandangan saya merupakan aset terbesar dan akan kita wariskan kepada seluruh generasi kita. Sehingga dalam kreativitas yang coba saya sampaikan dalam materi ini adalah bagaimana masyarakat, mengajak masyarakat, kemudian masyarakat umum, kemudian mahasiswa terkhususnya untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Sehingga hasil kreativitas dalam bentuk gagasan ataupun olahan barang yang mereka ciptakan itu merupakan produk-produk yang pro lingkungan, produk-produk yang bisa menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Salah satunya adalah membuat eco brick. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Yang penting yang menjadi kuncinya adalah bagaimana mengolah keterampilan itu menjadi sebuah karya seni yang kalau Bapak menyebutkan karya seni tentu akan bernilai jual ekonomi. Mungkin seperti itu saja ya kalau untuk kreativitas, karena inti materi yang sudah saya sampaikan juga sudah tercapai. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan ataupun berbagi tentang pengalaman yang lebih daripada yang pernah saya lakukan, kalau yang pernah saya lakukan bagaimana terkait dengan peduli lingkungan, bagaimana membina sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menjadi sekolah adiwiyata, mulai dari adiwiyata yang dibina oleh tim BLH, Badan Lingkungan Hidup, sampai dengan mereka sudah mandiri. Itu ada beberapa. Selanjutnya bekerja sama dengan beberapa usaha-usaha produktif kecil, khususnya yang berkaitan dengan perempuan yang mengelola tentang lingkungan. Ya, mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada host Pak Basri. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas sharingnya hari ini. Saya kira belum berakhir ya. Kita coba memantau di live chatnya apakah ada pertanyaan ya. Ini saya lihat belum, masih pada absen semua ya di live chat. Ya, tapi kita coba eksplorasi lagi. Jadi dengan diskusi, saya kira kreativitas ini penting, merupakan salah satu kecakapan abad 21 ya. Saya kira dengan tantangan sekarang ini orang mesti lebih kreatif. Tapi ya kita coba diskusi dengan narasumber. Ya, yang jadi masalah sekarang ini kan tadi sudah disampaikan bahwa kreatif itu harus bermanfaat bagi kehidupan ya. Tapi banyak juga ini kita lihat kreativitas yang mungkin dalam bentuk digital atau membuat sesuatu justru bertolak belakang dari tujuan dari kreativitas. Harapan kita kreativitas itu kan bermanfaat bagi kehidupan. Ya, tapi kenyataannya banyak juga kreativitas justru yang tidak bermanfaat. Nah, gimana menumbuhkan kreativitas yang bermanfaat bagi lingkungan atau bagi masyarakat? Bisa narasumber sharing ke kita. Halo. Halo, iya. Ya. Ya, Halo. jelas ya? Bisa. Iya Pak Basri. Ya, tadi Kalimat terakhir itu. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait pentingnya kreativitas itu harus senantiasa bermanfaat bagi kehidupan. Tapi banyak juga sih kreativitas yang kita lihat itu justru tidak bermanfaat gitu. Justru banyak yang merusak seperti itu. Kita lihat sekarang begitu banyak adik-adik kita ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Contoh misalnya bikin video-video yang kreatif tapi itu justru tidak bermanfaat gitu. Paling tidak hanya sekedar buat konten yang sebenarnya itu tidak bermanfaat, justru bernilai negatif gitu. Gimana?
sarannya buat Kalau adik-adik menurut, semua. nah, Ya. ya mungkin ya, iya ya. Sebenarnya banyak kalau dilihat dari zaman mulai dari zaman sekarang sudah zaman teknologi canggih, beberapa menurut mereka kreatif. Jadi kata kuncinya menurut mereka kreatif, Ya. tapi belum tentu untuk masyarakat lainnya. Sebelum kalau sudah, halo? Ya, ya, oke. Saya Ya, pantau ya. menurut mereka kreatif, tapi belum tentu menurut yang lainnya itu adalah sebuah hal yang kreatif. Artinya yang menjadi kata kunci dalam materi ini, ataupun ya kita sebagai masyarakat umum lah, Ya. dalam menciptakan segala sesuatu, perlu dipikirkan apakah hal ini mampu menyelesaikan segala persoalan. Jadi yang menjadi kuncinya kreativitas mampu menyelesaikan persoalan dan menyelesaikan masalah baik itu kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kita. Oke, jadi intinya kalau kreatif itu harus bisa dipastikan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan ya. Apalagi Iya, kita betul. di Betul apa sekali, Pak di Basri. lembaga karakter kita ini ya, Hmm. bagaimana alumni Unasman ini bisa kreativitasnya itu bisa lebih bermanfaat sebagai tadi contohnya Iya, itu untuk mampu lingkungan ya. menciptakan suatu ide dan konsep ya untuk memecahkan suatu masalah. Iya. Oke, tapi kreativitas itu kan tidak harus selalu membuat sesuatu yang baru atau membuat selalu Betul. membuat Ya, sesuatu betul. yang kelihatannya hebat luar Ah, biasa gitu. Nah, sekarang ya. bagaimana memunculkan? Bisa mungkin sharing ke kita untuk memunculkan ide-ide, sumber ide itu bisa dari mana saja? Kalau munculkan ide sebenarnya banyak caranya. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ataupun perempuan-perempuan, kalau memunculkan ide itu pertama lakukan dulu hal-hal yang menyenangkan untuk diri sendiri. Nah, kalau misalnya saya contohkan dengan diri saya, karena saya suka dengan masak-memasak, hobi dengan dapur, maka bisa memunculkan ide dengan mungkin bisa masak, bisa menghasilkan makanan-makanan yang bisa memberikan mood. Kalau makanannya bagus, rasanya enak, maka moodnya akan bagus. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah pikiran kita, connecting dengan hati, insya Allah akan menghasilkan sebuah ide yang bisa menyelesaikan masalah tentunya. Wah, Saya mantap. yakin mahasiswa UNASMEN pasti bisa. Jadi masalahnya masalah hati ya. Jadi hatinya harus bersih biar inspirasinya datang ya. Betul sekali Pak Wasri. Luar Hati biasa. bersih, pikiran bersih, ingat Oke. Nah, sebelum kita pindah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, adik-adik di live chat. Namun sebelumnya, bisa mungkin kita sharing bersama ini. Gimana nih kreatifnya yang kadang mahasiswa ini kreatifnya nyontek gitu. Gimana tuh, Bu? kreatif. Kenapa Pak ada kreativitas nyontek? Saya ingat zaman saya kuliah masih S1, ada satu kawan saya. Setiap kita mau mulai tes tuh, yang paling pertama yang dilihat adalah semua lembar jawaban temannya. Apa yang dilihat? Bagaimana cara menulis tampilan sebuah lembar jawaban sehingga menarik untuk dosen. Nah, itu sebuah mungkin menurut saya bukan menyontek, tapi dia hanya memperhatikan bagaimana teman-teman dan kawan-kawan lainnya menulis itu sehingga tampilan lembar jawabannya itu menarik perhatian untuk dosen. Ya, selain tulisan yang harus diperbaiki ya. Jadi kalau ada kreativitas menyontek dalam hal yang bagus, menghasilkan sebuah karya. Jadi kreativitas itu tidak harus menciptakan sebuah hal yang baru, tapi bisa mereduce mendaur ulang hasil karya orang lain sehingga lebih bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu Pak, pengertian menyonteknya ya. Iya, 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 iya. Oke, berarti sama tadi ya yang apa Ecobrik tadi ya kalau kita ikuti Iya, misalnya di YouTube, kemudian kita buat untuk lingkungan di sekitar kita, itu kan nyontek bisa. juga, tapi lebih Mungkin positif kita ya. bisa berikan, Ya. kalau misalnya sih Pak, saya hanya berpikir kalau misalnya ini mahasiswanya ada sekitar 150-an orang yang menjadi penghuni di dalam materi ini,
itu bisa kita berikan tugas. Jadi bagaimana dalam 1 semester ini menjaga lingkungan kita bebas dari sampah plastik. Jadi ajak ya gerakan lingkungan ya. Bisa. Iya, oke. Mudah-mudahan pimpinan memonitor kegiatan kita ya, biar sarannya Insya tadi Allah. ya bisa Ya, diimplementasikan. Nah, dimulai. oke, kita masuk ke Kita mulai live. dari adik-adik Ya, mahasiswa, nanti dari adik-adik mahasiswa kita coba follow up ke pimpinan, mudah-mudahan dapat perhatian lebih. oke. Nah, kita berpindah ke live chat. Ini ada pertanyaan dari ini asal prodinya saya tidak tahu ini, atas nama Reski Lemo ya. Ya, Reski Lemo ya. Oh, dari FKM. Wah, ini mahasiswanya. Oh iya, Ya, ini pertanyaannya mahasiswa saya, Bu. ya, bagaimana cara membangun semangat kreativitas dalam sebuah lingkungan masyarakat atau sebuah organisasi? Berarti gimana membangun semangat ini? Bagaimana cara membangun kreativitas, semangat Semangat, dalam semangat kreativitas? Iya. Nah, Oh, FKM kelas A semester 2 nih. Ya, halo, saya belum pernah ketemu dengan mereka. Iya, oke. Cara membangun sebenarnya banyak ya. Kalau berkaitan dengan lingkungan masyarakat itu karena berbicara bukan hanya 1-2 orang, masyarakat itu banyak, mulai yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentu mereka punya kemampuan dan daya tanggap yang berbeda-beda pula. Kalau bagaimana cara membangun semangat kreativitas, pertama dimulai dari diri sendiri atau lingkungan keluarga. Caranya apa? Jangan memberikan ceramah tapi memberikan contoh. Contoh kecil. Kalau di lingkungan rumah saya, karena saya tinggal di Wonomulyo, di Banua Baru, Dusun 2, contoh di rumah saya itu hampir kalaupun karena orang tua saya backgroundnya adalah pertanian, kalaupun sampah berkaitan dengan sampah ya, sampah organik yang berasal dari rumah tangga, termasuk sisa-sisa makanan yang setiap hari kita konsumsi itu hampir tidak pernah kami buang ke tempat sampah. Dikemanakan sampahnya? Kebetulan bapak saya membuat satu dari ember bekas cat, di situ ditampung. Nah, nanti hasilnya akan mengeluarkan ya namanya pupuk organik. Intinya, kalau mau membuat suatu perubahan ataupun semangat kreativitas dalam sebuah lingkungan masyarakat atau sebuah organisasi, mulai dari diri sendiri. Harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga sendiri, memberikan contoh sehingga lingkungan masyarakat yang lain mau mencontoh atau tidak, ya silahkan. Yang penting kita berbuat dulu dari keluarga ataupun diri sendiri. Saya kira seperti itu Pak untuk Reski Lemo ya. Iya. Oke, kita berpindah. Jadi menarik ya, harus bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari, mungkin saya tambahkan, mulai dari hal yang kecil ya, tidak usah dulu sesuatu yang begitu besar. Untuk membuat sesuatu yang besar, kreatif itu tidak harus sesuatu yang besar ya, tidak harus sesuatu yang baru ya. Kita harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu untuk pembiasaan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Ali, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ini bertanya tentang apakah manfaat kreativitas di kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu penting? Wah, ini mempertanyakan apakah kreatif itu penting? Ya. Oke. Silakan. Kreativitas dalam kehidupan sehari-hari sepenting apakah? Penting. Menurut saya sih penting, Pak. Kalau intinya segala hal yang kita lakukan yang bermanfaat, baik itu diri sendiri terutama untuk orang banyak, pasti itu penting. Seperti saya hanya selalu mengutip dan mengingat apa kata Pak Direktur LPPM, beliau selalu membantu orang lain sehingga orang lain yang dibantunya juga membantu orang lain, berarti itu hal yang penting. Jadi setiap yang kita lakukan bernilai ibadah, ikhlas dilakukan, pasti menghasilkan hal yang lebih baik pula. Jadi seperti itu Pak. Bisa ditambahkan nanti. Oke. Ya, ini saya lihat tidak ada lagi pertanyaan ya. Sudah habis. Cuman 2 ternyata. Oh, ada ini. Nanti ada. Banyak sih Pak ini suara. Ini mungkin yang terakhir ya.
dari Shirley. Nah, ini Shirley ya. Tadi juga kalau tidak salah tadi ada yang Shirley bertanya tadi di sesi pertama. Mengapa beberapa orang Ya. Oh ya, ada nih juga nih, banyak sekali banyak pertanyaan. Nanti kalau misalnya tidak semuanya terjawab atau tercover dalam live streaming ini, saya masih bisa membuka live chatting. Ya, kan kita ada Oh ya, kelas LMS ya. Kita ada Learning Management System. bisa, Jadi khusus untuk mahasiswa UNASMAN yang bisa, mengambil program. Silakan nanti iya bisa, posting di uh-uh. LMS-nya masing-masing, di akun LMS-nya, di Iya bisa topik betul. kreativitas ya. Di topik Iya, kreativitas silakan kalau di-post, misalnya, nanti direspon oleh mentor betul masing-masing. betul. Ya. Kalau misalnya ada yang mau lebih konsen kepada bagaimana menangani masalah sampah ataupun lingkungan, Ya. nanti mungkin bisa ke fakultas mencari saya. Insya Allah saya biasa hadir di fakultas dari jam kantor Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu saya biasanya melakukan hal kegiatan di luar. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang mau ini tanyakan, mau secara langsung ataupun via WhatsApp juga bisa, atau via LMS juga bisa. Kalau mau langsung silakan datang ke fakultas, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus kalau mau via online bisa melalui LMS ya. Pertanyaannya insya Allah selama masih bisa dijawab dan diperhatikan, insya Allah kita selesaikan. Oke. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini masih ada pertanyaan ya. Sebelum lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan. Pastikan ya semuanya di sesi akhir nanti sebelum kita tutup ada link untuk absensi, pastikan absen. Kemudian ada juga kita akan sharing kuesioner dari Lembaga Bahasa untuk diisi khusus untuk mahasiswa yang lagi program karakter building dan kelas Sunset English ya, yang bergabung di live chat kita. Nanti silakan diakses di forum live chatnya. Oke, kemudian acara kita masih akan berlangsung besok ya, masih sampai hari Sabtu, setiap hari ada ya. Silakan diakses informasinya di Facebook Lembaga Bahasa LBPK Unasman ya, nama Facebooknya. Di situ Anda bisa mendapatkan informasi dan informasi terkini terkait event yang kita laksanakan. Besok ada materi dari Pak Abdul Latif tentang integritas ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaan dari Shirley tadi, bagaimana caranya agar kreativitas kita diterima oleh masyarakat? Wah, berarti kadang juga sih kreativitas itu, contoh misalnya tadi eco brick itu gitu. Berarti kepeduliannya mungkin bisa. Masih ya. Gimana caranya? Ada tipsnya tidak? Tips untuk hasil kreativitas diterima masyarakat. Ya, oke, betul. Ya. Ya, caranya mungkin bisa melibatkan masyarakat itu dulu ya. Jadi kalau masyarakat berarti supaya kita bisa diterima, hasil kreatifnya bisa diterima, ya melakukanlah pendekatan. Misalnya datang ke pemuka agama atau undang pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut yang aktif, ya mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Intinya kalau hasil kreatifnya bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat untuk desa ataupun wilayah tempat tinggal kita sendiri itu, ya pasti akan diterima sih Pak. Menurut saya sih begitu. Intinya, oh ya, dan jangan lupa kalau misalnya di lingkungan masyarakat yang lebih notabene-nya lebih tua daripada kita, usianya lebih di atas daripada kita, kalau bahasa kita di daerah mati sakdi. Ya mungkin betul mati sakdi cocok di Kapang mata betabe sih. Mata betabe minta pendapat bagaimana ini, apakah bisa diterapkan di desa ini atau bagaimana. Kalaupun dari persetujuan dan semuanya mengatakan iya, why not? Ataupun misalnya ada yang mau calling kita, mengundang kita ke desanya untuk menyelesaikan masalah persoalan sampah secara bersama-sama, insya Allah saya bisa datangi selama masih bisa dijangkau ya. Ya, cuman hati-hati, kita masih masa pandemi ya, jadi harus ada izin dari desanya. Iya betul. Insya Allah mudah-mudahan corona masih segera berlalu, jadi semua aktivitas bisa kembali normal. Oke, ini ada 2 pertanyaan, tapi saya kira masih ada lagi. Masih ada. Ya, mungkin yang terakhir ya, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir ini sebenarnya ada 2, tapi maksudnya mungkin sama ya.
Ya, ini dari Nani Yustira. Ini mau bertanya bagaimana merangsang Yustira. kreativitas ya. Bagaimana merangsang kreativitas. Kemudian Rahmayani kurang lebih sama sih karena tentang masyarakat. Bagaimana membangun kreativitas Iya, di lingkungan kita di yang lingkungan ya yang masyarakatnya selalu itu bermasa bodoh. bermasa bodoh gitu. Nah, ini kalau nggak salah Ramayani hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya Ya. ya. Bagaimana yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan suatu organisasi tentang semangat kreativitas. Intinya Ramayani berikan contoh, diberikan contoh mulai dari diri Anda sendiri, lingkungan kampus, lingkungan kos Anda, atau lingkungan tempat tinggal dari rumah sendiri. Kalau semuanya sudah diterapkan, ada pasti salah satu anggota keluarga atau kepala keluarga yang lain akan melihat, minimal bertanya dulu itu diapain atau diapakan, menghasilkan apa. Ya. Pasti akan ada seperti itu. Oke, itu menjawab ya pertanyaan yang terakhir ya. Namun bukan yang terakhir dari seluruh rangkaian acara kita ya. Karena rangkaian acara kita Ya. masih panjang sampai tanggal 27 hari Sabtu nanti. Ya. Kalau yang Masih panjang. ya, kalau yang terkait dengan masyarakat mungkin kita perlu belajar tentang kolaborasi kali ya. Ya. Nah, kalau masalah kolaborasi itu nanti kita akan bahasnya di hari Sabtu, tanggal 27 ya. Jadi pastikan ikuti Oke. terus ya. Dan kebetulan untuk materi kolaborasi itu bagian saya nanti ya di hari Sabtu ya. Jadi gimana cara membangun kolaborasi? Kita sudah berkomunikasi yang bagus ya, sudah kreatif ya. Nanti gimana berkolaborasi dengan masyarakat gitu, dengan teman sejawat, dengan orang yang bermasa bodoh, nanti kita akan bahas di materi kolaborasi. Kolaborasi. Oke, pesan sponsornya ya. Kegiatan ini terselenggara oleh penyelenggaranya adalah Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter Unasman. Pastikan tetap akses di Facebook Unasman, LBPK Unasman. Event-event yang dilaksanakan nanti kita akan mahasiswa Unasman bisa membagikan informasi Sudah kepada mulai masyarakat di sebelah. ya. Adik-adik bisa membagikan informasi ke masyarakat, ke teman-teman saudara. Unasman membuka penerimaan mahasiswa baru dan pendaftarannya gratis ya. Jadi tidak dipungut biaya pendaftaran khusus untuk yang mendaftar di Unasman. Bagi yang sudah terlanjur mendaftar ya, sudah membayar biaya pendaftaran, nanti biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan nanti kita akan alihkan ke jenis pembayaran yang lain ya, yang belum dibayarkan nanti. Jadi sekali lagi adik-adik mahasiswa Unasman yang bergabung atau yang di luar ya, bukan mahasiswa Unasman yang sempat live streaming mengaksikan event kita hari ini, untuk mengajak semua adik-adik yang ingin lanjut kuliah ya, tidak perlu jauh-jauh. Unasman sudah akreditasi B ya. Sebagian besar prodinya sudah akreditasi B dan kita tahun ini gratiskan pendaftaran. Bagi yang sudah terlanjur mendaftar dan membayar, nanti pembayaran uang pendaftarannya akan dialihkan ke pembayaran yang lain. Oke, demikian pesan sponsor. Pastikan tetap semua terhubung di event-event kita besok dengan narasumber kita Pak Abdul Latif ya, SHI MPD. Beliau akan membahas tentang bagaimana memiliki karakter integritas. Oke, terima kasih buat narasumber kita hari ini Ibu Fatmawati SKM MKes ya, atas waktunya sharing bersama dengan kita, bersama sahabat-sahabat kita semua yang lagi live streaming. Intinya adalah kreativitas itu tidak harus selalu yang baru, selalu yang kelihatannya harus hebat ya. Tidak harus selalu yang kelihatannya luar biasa, tapi cukup berangkat dari hal-hal yang kecil yang paling tidak bisa kita membuatnya menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kreativitas harus yang bermanfaat. Begitu ya. Kita tutup ya sesi webinar kita dan dukungannya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Pastikan adik-adik semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua tetap terhubung di event kita Unasman Karakter Building Webinar yang kita laksanakan mulai hari ini. Tadi sudah ada 2 sesi kita selesaikan hingga hari Sabtu tanggal 27 Juni. Di hari Sabtu nanti kita akan membahas tentang kolaborasi. Jangan lupa besok topik kita tentang integritas ya, pukul 14.00 dengan narasumber kita Bapak Abdul Latif. Dan tentunya kita akan membahas bagaimana memiliki karakter integritas ya di tengah
zaman yang penuh dengan godaan. Ya, saya kira seperti itu. Untuk menutup kita, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.